Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janan Abidin. Saya Nadia. Saya Hanifah. Saya Eza. Saya Anissa Rahmah. Ingin menjelaskan Kami akan menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, Manfaat. jenis-jenis pajak. Dan pajak yang ada di Indonesia. Okay. Apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan undang-undang, pajak memiliki peran penting, tidak hanya secara hukum, tapi juga secara sosial dan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Ciri-ciri pajak ada 5. Yang pertama, berdasarkan undang-undang. Pajak memiliki hukum dasar yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Yang kedua, bersifat memaksa. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya jika tidak akan dikenai sanksi. Yang ketiga, tanpa imbalan langsung. Pembayar pajak tidak menerima manfaatnya secara langsung tetapi hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Yang keempat, dipungut oleh negara. Hanya pemerintah pusat atau daerah yang berwenang memungut pajak. Yang kelima, digunakan untuk kepentingan umum. Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, subsidi, dan kesejahteraan rakyat. Fungsi pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran memiliki fungsi utama sumber uang negara untuk menjalankan dan pembangunan negara. Yang kedua, fungsi alokasi. Fungsi alokasi pajak adalah pajak dalam menyediakan sumber dana yang digunakan pemerataan untuk membiayai penyediaan jasa dan publik. Dan yang ketiga, fungsi distribusi. Fungsi distribusi meratakan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan dan membantu masyarakat agar lebih adil. Dan yang keempat, fungsi regulasi. Fungsi regulasi pajak digunakan untuk mengatur ekonomi dan sosial sebagai alat kebijakan pemerintah. Di sini saya ingin menjelaskan manfaat pajak. Manfaat pajak itu ada beberapa hal penting. Pertama, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Dan yang kedua, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Misalnya, melalui bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, pajak juga membutuhkan dan yang ketiga yaitu pajak juga membantu stabilitas ekonomi agar kondisi ekonomi tetap stabil. Dan yang keempat, pajak dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan tertentu. Dan yang terakhir, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada apa aja? Nah, yang pertama, pajak langsung, dan yang kedua, pajak tidak langsung. Dan yang ketiga, pajak daerah, dan keempat, pajak pusat. Dan yang kelima, pajak objektif dan subjektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing pajak tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Nah, contohnya itu ada di pajak penghasilan atau PPH, dan pajak bumi dan pajak bumi dan pembangunan, itu PBB singkatannya. Nah, pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu apa? Pajak tidak langsung yang bisa dialihkan ke orang lain biasanya melalui harga barang atau jasa. Contohnya itu bisa pajak pertambahan nilai
PPN atau bea masuk. Di sini saya akan menjelaskan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan negara. Contohnya seperti PPH, PPN, materai, bea materai, dan PPN, PBM. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong diiniin. Nah, dan lanjut ke pajak daerah. Di sini saya akan menjelaskan pajak daerah. Pajak daerah itu apa ya? Yang dipungut, pajak daerah itu yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Contohnya seperti pajak kendaraan, kayak gini ya. Pajak kendaraan dan pajak hotel, pajak tempat makan atau restoran, dan pajak hiburan, karaoke bisa, semuanya bisa. Yang intinya hiburan. Saya akan lanjut ke pajak objektif dan subjektif. Apa itu subjektif? Nah, subjektif itu pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak atau siapa yang kami pajak. Seperti kayak siapa yang mendapatkan pajak gitu, guys. Nah, atau kondisi pribadi, lupa, maaf. Okay. Itu contohnya seperti PPH juga, sama seperti punya pajak langsung. Itu atau melihat penghasilan dan kondisi orang lain. Berarti orang yang kaya atau yang miskin. Gak apa-apa, terserah, itu setahu saya ya. Saya akan menjelaskan pajak objektif. Nah, pajak objektif yang berdasarkan objeknya tanpa melihat kondisi wajib pajak. Itu contohnya seperti PPN. Dikenakan pada bidang yang apa ya? Atau jasa yang dibeli. Seperti itu. Udah, cut. Pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3 cara. Apa sih 3 cara itu? 1. Self-assessment system. Sistem ini memungkinkan pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri. Hanya diterapkan pada jenis pajak utama. 1. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang kedua, official assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada otoritas untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak bersifat pasif dan hanya perlu membayar pajak dan hanya perlu membayar utang sesuai dengan surat yang ada. Wajib pajak bersifat pasif dan hanya perlu membayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak. Sistem ini melibatkan pihak ketiga. Apa sih yang melibatkan pihak ketiga itu? Yaitu withholding system. Inilah sistem yang terakhir. Kenapa melibatkan pihak ketiga? Karena A few minutes later. yang ketiga, withholding system. Sistem ini melibatkan pihak ketiga. Apa sih pihak ketiga itu? Yaitu perusahaan dan lembaga keuangan untuk memotong pajak secara otomatis. Misalnya, dalam pajak penghasilan, pasal 21, perusahaan yang membayar gaji karyawan wajib membayar pajak wajib penghasilan terlebih dahulu sebelum gaji diterima oleh pekerja. I do em Việt đêm anh biết